Dari awal Bapak memang sudah menyarankan seperti itu karena mengingat waktu, maka jangka pendek kita batasi Pak, karena aktivitas Pak, bukan kita tidak mau ditantang, justru kata kita siap untuk ditantang. Udah 3 tahun kita ditantang oleh Pak Kasek, alhamdulillah beliau jadi Kasek terbaik se Indonesia Pak tahun 2019. Kemudian dengan ini kalau memang waktu nanti ini kan masa itu Pak, masa kampanye, kemudian masa betul-betul masa-masa sangat kritis ini dalam pengawasan pemilu. Kita juga tim kita juga akan mendukung itu, dan kita siap kalau memang ada momen-momen bisa kita manfaatkan. Justru kita sangat-sangat konten dan maksimal, dan ini merupakan dukungan bagi kita Pak untuk lebih lancar dalam bertanggung jawab dengan yang telah dibebankan, diamanahkan sebagai PLT Kabak gitu. Bukan harapan Pak Kasek semata, justru harapan saya juga malah minta terima kasih dengan dukungan Pak Kasek sebagai mentor, gitu Pak. Ya. Sementara kita lihat dulu di jangka pendek, tapi nanti bukan tidak mungkin ketika di lapangan nanti. Miss Windu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Alhamdulillah ya, ini kelihatannya sehat semua. Alhamdulillah. Seperti ini. Baik, yang saya hormati Pak Analis Kamarudin sebagai mentor dari Pak Mafral, kemudian Pak Miss Windu sebagai coach dari Pak Mafral, dan Pak Mafral sendiri yang berbahagia. Dari segi organisasinya cukup menarik ya. Kemudian tadi berkaitan dengan dana nih, ini saya maaf ya, mungkin saya kalau ke arah sana ya, dalam artian ini merupakan konversi dana itu APBD ke APBN ya, dijadikan APBN gitu. Nah ini APBD provinsi ya berarti. Nah mungkin sebentar ya. Nah terus itu nanti kalau bisa sumber dananya seperti itu, pertanggungjawaban kita itu nanti apa kedua pihak tersebut, atau memang kita hanya karena ini sudah dianggap APBN jadi hanya misalnya Kementerian Keuangan saja. Nah itu di awal yang ingin saya tanyakan untuk mengklarifikasi itu. Silakan mungkin Pak bisa menjelaskan. Iya, siap Pak. Memang Pak, pilkada ini kan ada pilkada kabupaten kota, pilkada bupati dan wali kota, dan itu didukung oleh anggaran PBD Pak, anggaran PBD kabupaten kota masing-masing. Kemudian nanti dalam bentuk NPHD, naskah perjanjian hibah daerah itu diserahkan ke Bawaslu itu dengan peraturan Kemendagri Pak. Kemudian nanti diatur dan nanti ditransfer sesuai dengan nomenklatur apa yang diperlukan, itu melalui Kemendagri ada aturan khusus untuk pengelolaan anggaran ini untuk supporting dari pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah. Kemudian nanti provinsi seperti itu juga Pak, seperti sekarang Sumbar dari Pemda provinsi dalam bentuk NPHD, ada penandatangan perjanjian yaitu NPHD. Mungkin nanti kalau bisa didukung oleh Pak Akar lebih lengkap. Kemudian setelah dana itu ditransfer Pak, itu perlakuannya adalah perlakuan APBN. Jadi tidak berlaku lagi peraturan daerah untuk mengatur anggaran tersebut. Nanti baru dikonversi ke DIPA APBN. Jadi untuk sementara karena pilkada ini terus berjalan Pak, tahapannya tidak bisa dihentikan. Ini harus direalisasikan juga segera, walaupun itu belum dikonversikan ke PBN. Ini sangat berisiko Pak kalau ini tidak dikawal, tidak dikendalikan dengan secara khusus. Dan ini Pak Sekjen sangat intent nih, melalui Pak Akar saya dengar langsung, tolong ini betul-betul karena Sumbar 13 kabupaten kota dengan anggaran yang luar biasa, termasuk provinsi juga, tolong ini dikawal dan jangan ada potensi nanti penyalahgunaan anggaran. Kemudian sebagai laporan Pak, APBD nanti laporan akhirnya saja Pak, dan itu ada format khusus dan tidak punya kewenangan Pemda, Inspektorat Pemda untuk memeriksa itu, karena pemeriksaannya sudah di BPKP kalau internnya, sudah di pihak internal. Kemudian nanti perlakuannya juga APBN. Nanti Pemda cuman diserahkan laporan, ada format cuma 1 lembar, berapa realisasi, kemudian berapa sisa, dan sisanya nanti diserahkan Pak ke Pemda. Nah itu sebagai laporan aja ke DPRD Pak. Dan kemudian yang permasalahannya Pak, sebelum ini dikonversi ke APBN,
ini memang harus jalan terus dan kita harus terus mengeksekusi, dan mungkin sistemnya juga terpisah Pak. Jadi kita perlakuan juga terpaksa berbeda untuk sementara. SAS-nya berbeda, kemudian pengawasannya berbeda. Nah ini memang cukup menguras juga strategi, dan Pak Kasek sangat intens dengan itu. Maka beliau menantang saya untuk mengarahkan ini. Dan ini ada ide beliau Pak. Saya coba menerima tantangan ini, dan saya memang orangnya agak tuh Pak, suka ditantang. Kalau ditantang saya bergerak. Nah itu udah karakter saya Pak dari sononya. Dan saya coba, oke Pak, saya siap, asal Bapak membantu. Karena beliau saya sudah sampaikan tadi, beliau dari program, kemudian dari pariwisata dan banyak alam buana. Jadi beliau sangat komit Pak. Apapun yang saya tanyakan, insya Allah pastikan ada jawaban dan solusinya gitu. Kemudian pertanggungjawaban seperti itu Pak. Selanjutnya nanti sisanya baru dilakukan Pak. Ini proses nih Pak. Saya mikir, saya bingung juga memahami Pak. Bahwa mohon izin Pak, ini saya menyampaikan saja. Ini kan kita mau pilkada kan sudah ada itunya Pak, sudah ada banyak perencanaannya dari awal. Kenapa sih tidak di APBN aja gitu? Kemudian dipangkas, jadi itu aja di RI aja gitu, dipindahkan plafonnya, anggarannya gitu. Kenapa harus masuk dulu ke PBD? Tapi yang jelas itu kita berbaik sangka karena banyak hal mungkin pembahasan di sana sudah dengan regulasi, tapi kita menambahkan seperti itu Pak, karena wet sekali Pak, sangat wet, karena nanti ini perlakuannya APBN kan, kemudian ada banyak hal yang harus itu Pak, SP-nya segala macamnya harus didaftarkan dulu ke KPPN, DJPB dan segala macamnya, sehingga kita terkuras untuk hal-hal yang normatif Pak gitu. Jadi ke depan saya berharap, sangat berharap ini kalau kita lebih intens, lebih apa sih banyak, lebih sangat teliti dan sangat clear gitu Pak ya untuk anggaran ini. Kalau bisa lebih awal-awal upload anggarannya udah di APBN gitu. Itu harapan Pak. Saya demikian Pak untuk sementara. Kalau boleh minta penguatan dari Pak Mentor Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menambahkan juga jadi untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dana adalah APBN, sumber dari APBN. Nah, ketika ada hajatan baik provinsi maupun kabupaten kota dengan regulasi pilkada yang dikeluarkan oleh Kementerian, maka provinsi, kabupaten, kota wajib mengalokasikan dana dukungan untuk pelaksanaan pilkada pada APBD masing-masing. Jadi di situ ada dana hibah yang berasal dari APBD kabupaten kota dan ada dana APBN yang harus dibayar. Ada dua dana yang dikelola di situ. Nah, pada endingnya nanti hibah dan dipakai oleh kabupaten kota akan bergabung dengan APBN yang ada di provinsi. Utamanya dalam IUHR. Menjelang penggabungan itu, maka kabupaten kota menggunakan dana hibah sesuai dengan kesepakatan dengan pemda masing-masing. Tentu untuk kontraktor dari dana hibah itu menggunakan nomenklatur dan subkontraktor yang berpedoman kepada APBN. Jadi bagaimana yang disampaikan Pak Akal tadi, APBD itu belum digabung karena belum disatukan di dana. Belum direvisi kan Pak, berproses revisi. Kalau kita revisi, makanya saya selaku KPK di samping mengawas hibah dan juga mengawas APBN sekarang masih terpisah. Ya. Tapi aturan main hibah tetap mengacu kepada APBN sehingga nanti develop paling di dalam soal. Nah, sebagaimana kejadian ini ada dilema juga, kita berperang atau mengajukan dana dengan kabupaten kota, satu sisi kabupaten kota tidak punya uang. Adanya di mana Pak?
di peta itu ada PPSPM. Iya, Pak. Di provinsi apa di kabupaten posisinya itu? Bentar, Pak. Ini PPSPM ini Pak, izin itu ada di provinsi Pak, karena DIPA kita di provinsi. Jadi PPSPM-nya ada di provinsi, karena PPSPM ini nanti yang mengajukan SPM ke KPPN 010 gitu Pak. Nah, ini konsekuensinya di peran tadi Pak, di peran apa namanya, peta peranan tadi. Ya, Kalau itu di pusat berarti dekat dengan maaf, kalau itu di provinsi berarti itu utama juga Pak masuknya. iya Pak. Karena kan Ya, tidak bisa cair kalau belum dilakukan PPSPM mengeluarkan SPPD misalnya atau iya Pak. mungkin itu bergeser jadi perannya ke apa namanya ya lebih utama lah bukan Ya, kita. izin Pak, ini masukan karena karena Pak itu tidak kita masukkan karena PPSPM itu diamanahkan ke kita Pak sebagai pelaku. Atau memang Ya. perlu dimasukkan juga Pak? Iya, karena kan untuk pencairan uang itu perannya tinggi sekali Pak. Siap, nanti kita tambahkan Pak. Jadi geser ke situ. Iya Pak, siap. Kecuali kalau memang di kabupaten kota sudah jadi satker. Belum. Kan kerja di sana. Iya, Pak. Kalau belum ya sekarang artinya berarti penting Iya, Pak. dalam peranan tadi. Siap Pak. Baik, Pak Mafral, ini nanti ini aplikasinya itu berbasis apa nih? Nah, itu Android. memang orang IT nih yang sudah Bapak tawan tadi. Berbasis web service. Web Ini service. berbasis Ya untuk sementara berbasis itu Pak apa istilahnya? Pokoknya ya Web service. website apa? Web service nanti. Web service. Ya. Ya berbasis web ya. Ya. Pak. Ya Pak. Ya karena sekarang ini Pak, kalau bisa, karena kan anak zaman sekarang ini orang yang simple gitu. Kalau Iya, bisa iya. dikembangkan sampai Android Pak. Oh gitu Pak. Ya siap. Orang dengan mudah kan, kalau lewat HP kan bisa lapor di mana saja. Tapi kalau berbasis web itu harus nyari komputer dulu. Ya siap. Nanti saran saya ya, kalau masih bisa ini di jangka pendek ini, tolong dikembangkan sampai ke berbasis Android. Siap Karena Pak. sekarang apalagi anak-anak zaman milenial lah, nggak mau capek gitu, masuk dulu ke komputer gitu. Jadi dengan HP-nya itu semua sudah ada gitu. Ya. Nah, baik. Nah, ini peta risiko nih, Pak. Risiko apa nih kira-kira yang paling apa namanya? Potensi yang paling tinggi risiko ketika melaksanakan kegiatan ini. Ya yang jelas risikonya Daftar peta risikonya, tapi menurut Bapak apa nih yang paling tinggi risikonya? Kayak Pak analis juga mengetahui program itu nanti risiko yang paling besar ada di sini. Jadi dapat secara apa antisipatif dari pimpinan. Silakan Pak. Nah yang jelas Pak, kalau anggaran untuk eksekusi ada ini, cuman anggaran untuk membentuk itu sendiri Pak, aplikasi sendiri gitu. Tapi kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasek yang selaku mentor dan juga selaku penanggung jawab, ya saya semangat juga nih Pak. Berarti itu bukan kendala lagi gitu, udah mengerucut itu untuk pelaksanaan ini. Kalau kita tim Pak, kita udah insya Allah tim untuk mengeksekusi ini kita siap Pak. Kalau tidak, nah mungkinlah Sumbar itu jadi yang terbaik untuk Pak Kasek Pak. Kalau kita punya tim yang solid, minimal solid Pak. Jadi betul-betul terkendali dan terawasi, kemudian secara bersama pemimpin yang melayani lah beliau ini bersemangat dan kami sangat berbagi dalam segala hal, baik senang maupun duka. Jadi saya rasa susah juga mencari itunya Pak, mencari potensi apa kegagalannya, karena saya sendiri Pak memang tidak punya kurang punya ruang untuk memikirkan hal-hal yang gagal gitu Pak. Karena saya nak memikirkan gagal apapun hasilnya nanti saya yakinnya dan beberapa kali juga di Pemda seperti itu Pak. Saya di dinas pertanian dulu saya sampaikan juga, saya sempat juara 1 juga Pak untuk pengelolaan keuangan ini PPK yang terintegrasi. Itulah dasar Pak Kasek bawa saya ke sini mungkin. Jadi saya siap ditantang, risiko ya memang tetap kita kendalikan Pak, insyaallah. Itu kendali risiko yang paling tinggi itu Pak. Tidak terlaksananya ini karena ya tim IT kita ada 2 orang nih, kita bisa kasah. Kemudian nanti kalau uang Pak kita punya kok, cuman nanti nggak enaknya timbul pertanyaan uang dari mana gitu. Nah, makanya kalau tidak dialokasikan ini cukup bahaya juga, karena uang negara ini pasti ada pertanyaan yang muncul karena ada hal-hal yang tidak logis. Tapi kalau itu ada uang Pak, insya Allah kemauannya Pak Kasek itu justru jadi tantangan yang sangat terhormat bagi kami untuk melaksanakan itu Pak.
Ya, baik. Ya, sebenarnya tadi saya juga mau nanya mengenai SDM di sana, tapi ternyata sudah ada ya. SDM insyaallah Pak, karena sebagai gambaran Pak, saya tambahkan Pak, SDM di Bawaslu ini walaupun PPN PNS Pak, tapi rekrutmennya sangat luar biasa dan punya standar yang tinggi, dan itu dilakukan dalam bentuk terbuka Pak. Kemudian tesnya chat, kemudian setelah itu diwawancara lagi. Kemarin ini Pak 2019 yang diterima tuh 6 orang, yang daftar tuh 280 orang Pak. Jadi kalau soal kemampuan insyaallah Pak, tergantung konsep manajerial kita membawa dan merangkul, kemudian mengomandoi konsep yang jelas gitu. Pak Kasek punya itu Pak, insyaallah. Ya. Baik, ini karena waktunya juga ini terbatas, sebenarnya menarik gitu. Siap, Pak. Yang dieksplorasi, tapi paling tidak saya sudah buat gambaran. Jadi ya mudah-mudahan nanti dalam jangka pendek ini Bapak bisa merealisasikan. Siap. Dengan harapan saya tadi ya. Iya Pak, siap. Masuk ke Android juga gitu, atau iOS gitu. Jadi yang sudah bisa diakses oleh HP. Baik, saya kira sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di seminar laporan saya bisa melihat hasilnya ya Pak ya. Amin amin. Sama Pak dengan kita Pak. Mudah-mudahan ini juga di backup oleh Pak Karnalis Kamarudin ya. Tadi ada kekhawatiran dari Pak Makral ini. Baik, mungkin itu dari saya Pak Miskwinu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy yang sudah menyampaikan penguatan dan saran-sarannya. Ada 2 tantangan ini Pak Mafra. Tantangan yang pertama dari Pak Karnalis Kamarudin. Ya. Dia mau supaya ini kelar selesai dalam 2 bulan. Ya Pak. Dan Pak Nafra udah punya tim yang bagus, yang solid, tinggal dikendalikan, dimanage yang luar biasa. Kemudian tantangan yang kedua dari narasumber. Android Pak ya. Narasumber maunya ini sampai Android dan iOS gitu kan. Supaya nanti baik Samsung entah apa gitu kan maupun Apple bisa melihatnya. Ya. Dan nanti Pak Karnalis nggak perlu bawa laptop lagi, dengan HP aja dia sudah serat gitu ya. Iya. Sudah begitu ada sinyal, udah jalan dah pemeriksaan atau sudah. Nah ini, ya silakan Pak Nafra, gimana ini? Ya. Silakan sebentar dulu. Oke Pak, siap Pak. Sesuai dengan harapan sudah seperti saya sampaikan, saya juga punya harapan yang lebih dari itu kali Pak. Mungkin supaya Sumbar ini lebih baik, karena salah satu tugas saya dibawa oleh Pak Karnalis ini memang untuk merubah dari yang sebelumnya semakin lebih baik, dan itu memang perlu terobosan dan inovasi, dan memang sudah banyak inovasi yang kita tawarkan kepada Bapak selaku pembina dan pengarah, dan baik di SDM maupun di bidang keuangan Pak. Dan insya Allah kita clear and clean Pak keuangan sejak tahun 2017 dilantik sampai sekarang, ya kita siap dengan pelayanan yang maksimal dalam keuangan, dan itu dibuktikan dengan dapat juara satunya Pak Karnalis di bidang SDM dan di bidang tata kelola sekretariat Pak. Ini itu 2 piala yang disandingkan Pak. Itu yang menilai bukan Bawaslu Pak, cuman di pihak luar yang menilai, dan itulah salah bentuk keberhasilan Pak Karnalis, dan saya tergabung dalamnya untuk membantu dan mencari terobosan-terobosan di bidang operasional. Dan insya Allah Pak, tantangan ini kita terima, insya Allah kita akan berbuat maksimal, dan kita tidak pernah gagal dalam hidup ini Pak. Insya Allah apapun hasilnya itu urusan Allah, kita hanya berjuang dan sesuai dengan arahan Bapak, enjoy aja gitu, santai dan tetap berjuang gitu itu Pak. Hidup sendiri perjuangan Pak. Dan perlu diingat Pak, saya punya konsep seperti Pak Karnalis sampaikan, tidak ada orang istimewa itu muncul di tempat biasa Pak. Orang istimewa itu muncul di tempat yang sulit gitu. Saya demikian statement saya Pak untuk terakhir gitu. Ya, ya nampaknya waktu juga ini yang membatasi kita. Ya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Karnalis Kamarudin, Pak Deddy Karyana yang sudah memberikan penguatan dan informasi maupun saran-sarannya, termasuk juga tantangannya. Tantangan kepada Pak Mafra ini juga tantangan bagi ikutnya juga. Nanti selamat kepada Pak Mafra yang sudah menyelesaikan seminar rancangan aksi perubahannya, dan nantinya selama 2 bulan kita sama-sama mengawal rancangan ini agar bisa
terlaksana dan nanti di seminar kita akan bisa melihat apa sih hasilnya. Siap. Insyaallah. Mudah-mudahan segala apa yang diinginkan baik oleh mentor maupun oleh narasumber dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya Allah. Nah, akhiri seminar ini dengan kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf kalau ada kata dan perbuatan saya yang salah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Bisku, Kar, Pak Didi, ya, Bu Kiki, ya, siap melayani. Sehat selalu Pak Kasek. Pak Dedi, Pak Miss Windu. Halo? Halo. Ya. Mohon ditunggu, ini Pak Marmo sedang mati lampu sebentar. Jadi agak kesulitan join sebentar lagi mungkin Pak, sebentar ya Pak ya. Siap. Ya.